Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul konsep pembelajaran, di mana kami memiliki 5 pembahasan, yaitu yang pertama A. Peran guru sebagai insan multidimensi, B. Landasan pembelajaran, C. Kondisi ideal pembelajaran, D. Keterampilan dasar seorang pengajar, dan E. Pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Di sini saya akan membahas tentang poin A atau pembahasan A, yaitu peran guru sebagai insan multidimensi. Sebagai guru yang profesional, banyak teori yang telah dipaparkan oleh para pakar pendidikan, antara lain Jess dan Berliner pada tahun 1975 melihat ada 3 fungsi utama guru dalam pembelajaran, yaitu perencanaan atau planner, pelaksanaan dan pengelola atau organizer, dan penilaian atau evaluator. Sementara itu, menurut Ivor K. Davis dalam bukunya Fajar tahun 2002 mengungkapkan ada 6 peran dan fungsi guru, yaitu yang pertama adalah perancang adegan atau a scenes designer, dengan asumsi bahwa suasana pembelajaran itu adalah teater dan sedangkan guru sebagai sutradaranya. Yang kedua ada pembangunan atau a builder, di mana pembangunan ini adalah artinya membangun kecakapan dan keterampilan peserta didik secara utuh. Yang ketiga ada pembelajar atau a learner. Sudah diungkapkan di depan bahwa sambil mengajar, guru pun belajar. Jadi sambil mengajar, guru pun belajar. Dari situ guru mendapatkan juga pengalaman kembali atau mengingat kembali materi-materi yang akan diberikan pada siswanya, dan sehingga dimana guru mengajar sambil belajar juga, dan sehingga siswa itu berperan sebagai seorang co-learner. Yang keempat, penggagas dan pelaksana emansipasi atau an emancipator. Guru itu harus secara adil memberikan kesempatan kepada murid untuk mengembangkan potensinya. Misalnya murid yang bertanya atau murid yang ingin menjawab pertanyaan di depan, itu guru tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh memandang jenis kelamin, ras, bangsa, suku, agama, dan lainnya atau posisi sosial ekonominya. Yang kelima ada pemelihara dan pelestari atau a conserver. Melalui pembelajaran, guru pun melakukan pelestarian nilai-nilai leluhur bangsa. Yang keenam itu peraih titik puncak atau a culminator. Guru itu merancang pembelajaran dari awal sampai akhir, dari yang sederhana menuju kompleks. Selanjutnya bersama siswa meraih titik puncak, yaitu berupa kesuksesan dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggi. Saya akan melanjutkan pemateri 2, yaitu mengenai landasan pembelajaran. Landasan pembelajaran merupakan aktivitas pembelajaran manusia sebagai makhluk berbudaya dan berpendidikan. Di dalam landasan pembelajaran terdapat 3 landasan. Yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan sosiologis, dan yang ketiga, landasan psikologis. Landasan filosofis berfungsi sebagai asas kerohanian dan asas moral sistem pendidikan nasional. Contohnya, seorang guru dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam proses pembelajaran. Misalnya, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran, dan mengutamakan musyawarah dan tidak membedakan sara atau memberi nilai secara adil kepada seluruh siswa dan bersikap adil terhadap seluruh siswa. Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan manusia itu sehari-hari. Setiap kegiatan manusia hampir tidak pernah lepas dari unsur sosial budaya.
sebab sebagian besar kegiatan manusia dilakukan secara berkelompok, termasuk kegiatan pendidikan dan proses pembelajaran. 3. Proses sosial dan interaksi sosial dasari dari beberapa faktor. Yang pertama, imitasi atau peniruan. Imitasi atau peniruan bersifat positif atau negatif. Contohnya saja, seorang anak akan meniru gaya berpakaian seorang gurunya yang rapi atau selalu berdisiplin. Tetapi bisa juga anak tersebut meniru perilaku yang tidak baik dari gurunya. Yang kedua, sugesti. Sugesti akan terjadi kalau seorang anak menerima atau tertarik pada pandangan atau sikap orang lain yang di bawah atau yang berwibawa atau berwenang untuk suatu mayoritas. Yang ketiga, seorang anak juga dapat mensosialisasikan diri lewat identitasnya sendiri. Yang keempat, simpati adalah faktor terakhir yang membuat anak mengadakan proses sosial. Yang ketiga, landasan psikologis. Dalam landasan psikologis, jiwa manusia berkembang sejajar dengan bertumbuhnya jasmani. Makin besar anak, makin berkembang pula jiwanya dengan melalui tahap-tahapan. Contohnya saja, guru memberikan materi yang sesuai fase perkembangan siswanya tersebut agar pembelajaran sesuai dengan kreativitas siswa yang bersangkutan. Mungkin hanya sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Octavia. Di sini saya sebagai pemateri 3, yaitu kondisi ideal dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Octavia. Di sini saya akan menjelaskan kondisi ideal dalam pembelajaran. Pembelajaran yang ideal adalah proses belajar mengajar yang terfokus pada hasil yang dicapai dan proses pembelajaran yang memberikan pemahaman yang baik. Hal-hal yang harus dilakukan: 1. Memilih metode pembelajaran yang baik, yaitu suatu kegiatan yang tidak terlepas dari berbagai komponen belajar yang saling mendukung. Komponen tersebut antara lain berkaitan dengan pemilihan strategi. Untuk menentukan strategi pembelajaran yang baik, guru harus dituntut mampu menguasai berbagai metode dan teknik dalam pembelajaran. Untuk itu, agar mendapatkan hasil yang baik, maka pembelajaran harus direncanakan. Karena tidak rencana yang baik, maka pembelajaran tidak akan mempunyai arah yang jelas. Perencanaan pembelajaran dapat dimulai dari strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran aktif dan dalam kaitannya dengan belajar aktif. Belajar aktif dapat memacu siswa agar bersemangat mengikuti pembelajaran. Salah satu pendekatan yang efektif untuk membuat siswa aktif belajar baik secara fisik maupun mental adalah pendekatan pakem atau pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru saat melakukan pakem, seperti pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar, penataan ruang, dan organisasi kelas. Selain menggunakan pakem, guru juga dapat menggunakan mode pembelajaran aktif. Mode pembelajaran aktif adalah suatu mode pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Mode pembelajaran aktif memiliki banyak kelebihan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran aktif dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Irina Kristantia. Di sini saya akan melanjutkan pemateri ketiga, yaitu menjelaskan
Keterampilan dasar seorang pengajar, atau dalam pembahasan D, keterampilan dasar seorang pengajar. Keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan yang bersifat generik atau mendasar, yang harus dikuasai oleh setiap guru terlepas dari tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkannya. Di sini yang pertama ada macam-macam keterampilan dasar mengajar. Dalam poin A, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Adapun tujuan dari seorang pengajar memiliki keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang pertama, menarik perhatian siswa. Jadi jika seorang pengajar memiliki keterampilan membuka dan menutup pelajaran, di sini pun siswa akan tertarik untuk mengikuti pelajaran atau materi yang akan dijelaskan seorang pengajar. Yang kedua ada menumbuhkan motivasi belajar siswa. Jadi keterampilan buka dan menutup pelajaran juga akan meningkatkan atau menumbuhkan motivasi siswa dalam mengikuti pelajaran atau mengikuti materi. Di sini pun ada cara menutup pelajaran. Yang pertama ada meninjau kembali penguasaan materi. Jadi di sini seorang pengajar dapat meninjau kembali penguasaan materi siswa dengan menanyakan atau kembali menanyakan kepada siswa atau peserta didik tentang apa saja yang sudah diajarkan atau diberikan materi kepada para peserta didik. Yang kedua ada memberikan dorongan psikologis atau sosial. Di sini pun seorang pengajar juga harus dalam bentuk pelajaran juga harus memberikan dorongan psikologis atau sosial kepada para peserta didik. Yang terakhir ada mengevaluasi. Jadi di sini dalam menutup pelajaran pengajar juga harus mengevaluasi atau kembali meninjau atau kembali melihat apakah para peserta didik memahami pelajaran yang telah diberikan. Yang poin B ada keterampilan menjelaskan. Di sini ada tujuan memberikan penjelasan. Yang pertama, membimbing murid untuk mendapatkan dan memahami pelajaran. Jadi di sini ketika seorang guru memiliki keterampilan untuk menjelaskan, di sini pun murid dapat memahami, mengerti apa pelajaran yang seorang pengajar berikan. Yang kedua ada melibatkan murid untuk berpikir dan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan, di mana pada saat seorang pengajar menjelaskan materi, di sini pun para peserta didik atau para murid mulai berpikir, sehingga adapun pertanyaan-pertanyaan yang timbul mereka pun dapat memecahkan atau menjawab pertanyaan tersebut. Yang ketiga, untuk mendapatkan balikan dari murid mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman mereka. Dan yang terakhir, membimbing murid untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dalam pemecahan masalah. Di sini pun ada komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, penyajian suatu masalah. Yang ketiga, keterampilan dasar bertanya. Yang keempat, keterampilan dasar memberikan penguatan atau reinforcement. Adapun dua jenis penguatan yang bisa diberikan oleh guru, yaitu penguatan verbal dan non-verbal. Penguatan verbal adalah penguatan yang diungkapkan dengan kata-kata baik, kata-kata pujian dan penghargaan atau kata-kata koreksi. Yang selanjutnya adalah penguatan non-verbal. Penguatan non-verbal adalah penguatan yang diungkapkan melalui bahasa isyarat. Adapun komponen yang kelima yaitu keterampilan variasi stimulus. Ada 3 jenis nih stimulus yang dilakukan guru, yaitu pertama, variasi pada waktu bertatap muka atau melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, variasi dalam menggunakan media atau alat bantu pembelajaran. Yang ketiga, variasi dalam melakukan pola interaksi. Komponen yang keenam yaitu keterampilan mengelola kelas. Komponen yang ketujuh yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Adapun komponen-komponen keterampilan membimbing di diskusi, yang pertama, memusatkan perhatian siswa pada tujuan atau topik diskusi. Memperluas masalah atau urutan pendapat.
Yang kedua, menganalisis pandangan siswa. Yang ketiga, meningkatkan urunan pikir siswa. Yang keempat, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Yang kelima, menutup diskusi. Adapun komponen terakhir dalam keterampilan menjelaskan yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan pemateri yang keempat, yaitu tentang pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Di sini ada prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Jadi di sini seorang pengajar juga harus menciptakan kehangatan pada para peserta didik dan keantusiasan para peserta didik, atau membangun keantusiasan para peserta didik sehingga dalam pengelolaan kelas itu dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, di sini prinsip pengelolaan kelas ada tantangan. Jadi di sini seorang pengajar juga mengajar itu harus ada tantangannya supaya para peserta didik dapat lebih termotivasi untuk belajar. Selanjutnya di sini yang ketiga ada bervariasi. Jadi prinsip pengelolaan kelas itu yang ketiga bervariasi. Di mana pengelolaan kelas atau dalam pengajar mengelola kelas itu tidak hanya satu. Jadi bervariasi atau bermacam-macam cara guru itu atau seorang pengajar mengatur atau mengelola kelas. Terus yang keempat ada penekanan pada hal-hal yang positif. Di sini para pengajar juga harus menekankan atau lebih fokus atau lebih ada penekanan, ada tekanan pada hal yang positif pada para peserta didik. Yang selanjutnya di sini ada penanaman disiplin diri, di mana dalam pengelolaan kelas atau pengajar mengelola kelas itu harus mempunyai aturan. Misalnya ada masuk dalam kelas dalam pelajaran saya atau dalam pelajaran seorang pengajar itu jam sekian, atau dalam peraturan dalam kelas itu juga pada saat belajar mengajar dilaksanakan itu ada beberapa peraturan yang diciptakan seorang pengajar sehingga para peserta didik itu dapat disiplin diri. Dalam pengelolaan kelas dalam pembelajaran juga di sini ada peran guru sebagai pengelola kelas. Di sini ada beberapa atau lebih tepatnya ada 3 peran guru sebagai pengelola kelas. Yang pertama, merencanakan kegiatan dilaksanakan. Jadi di sini seorang pengajar itu harus mempunyai rencana atau merencanakan kegiatan apa sih yang akan dilaksanakan dalam kelas. Misalnya di sini apakah hanya memberikan materi atau nanti dalam waktu break ada permainan atau akan ada praktikum. Jadi di sini pengajar juga harus merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dengan subjek dan objek siswa. Jadi di sini para pengajar itu mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang direncanakan sesuai atau dengan subjek dan objek siswa. Yang ketiga, menentukan dan mengambil keputusan dengan strategi yang akan digunakan. Jadi ketika pengajar sudah mengambil strategi apa yang akan dilaksanakan atau digunakan dalam pengelolaan kelas, di sini pun juga guru menentukan peraturan dan mengambil keputusan apa saja yang tidak boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Di sini juga ada C, pentingnya keterampilan mengelola kelas. Menurut Sudrajat A tahun 2008, terdapat 2 macam masalah pengelolaan kelas, yaitu yang pertama di sini adalah masalah individual. Jadi ini masalah dari diri kita sendiri atau diri sendiri. Yang meliputi pertama, pola perilaku mencari perhatian. Jadi pola perilaku mencari perhatian di sini adalah dimana kita itu lebih ke
mencari perhatian atau hanya menonjolkan diri demi mendapatkan perhatian dari seluruh yang ada di dalam ruangan kelas tersebut. Yang kedua adalah pola perilaku menunjukkan kekuatan. Jadi di sini kita berperilaku kita tuh menunjukkan bahwa hanya kita yang bisa dan hanya kita yang mampu, seperti itu. Itu juga dapat dapat menimbulkan masalah dalam pengelolaan kelas. Terus di sini yang ketiga adalah pola perilaku menunjukkan balas dendam. Ini sangat-sangat buruk, dimana kita dalam kelas misalnya menunjukkan balas dendam ini lebih fokus ke peserta didiknya. Jadi antar peserta didik itu menunjukkan saling adanya balas dendam. Itu adalah masalah yang sangat-sangat akan mengganggu dalam pengelolaan kelas. Yang terakhir di sini adalah peragaan ketidakmampuan. Jadi maksud dari peragaan ketidakmampuan di sini adalah misalnya salah satu siswa menunjukkan perilaku bahwa dia ini tidak mampu, jadi itu juga akan menimbulkan masalah dalam pengelolaan kelas. Yang kedua, selain masalah individual, di sini ada juga masalah kelompok. Yang pertama, kelas kurang kohesif. Yang kedua, penyimpangan dari norma-norma. Yang ketiga, ada reaksi negatif terhadap anggota kelompok. Dan yang keempat, kelompok cenderung mudah dialihkan perhatian dari tugasnya. Selain ada 3 materi di atas, ada juga di sini adalah keterampilan mengelola kelas memiliki komponen. Jadi di sini keterampilan mengelola kelas itu juga memiliki komponen seperti yang dikutip dari Mulyasa tahun 2007 sebagai berikut. Pertama, penciptaan dan pemeliharaan iklim pembelajaran yang optimal. Yang kedua, keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Selain memiliki komponen, juga ada beberapa jenis perilaku yang dapat mengganggu iklim. Jadi di sini kita fokus ke iklim belajar mengajar. Yang dikutip dari Sanjaya W adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tidak adanya perhatian. Jadi di sini pada saat mengajar menjelaskan materi tidak ada perhatian sedikit pun dari para peserta didik. Yang kedua adalah perilaku mengganggu. Misalnya pada saat pengajar itu menjelaskan materi, ada saja keributan yang terjadi di dalam kelas. Itu juga dapat mengganggu iklim belajar mengajar. Yang ketiga adalah memusatkan perhatian, di mana seorang peserta didik lebih fokus atau lebih memusatkan perhatian pada yang lain, tidak memperhatikan pengajar saat menjelaskan materi. Yang keempat ada memberikan petunjuk dan tujuan yang jelas. Terus di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perwujudan pengelolaan kelas. Di antaranya ada kurikulum, bangunan dan sarana perencanaan, guru, murid, dan dinamika kelas. Sekian, saya Irna Kastantia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jika kurang mengerti, silahkan ditanyakan. Sekian dan terima kasih.